Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Alias dari Perbankan Syariah 3. Adapun materinya yaitu yang pertama, konsep dasar leasing syariah dan sejarahnya. Leasing syariah adalah perjanjian sewa guna usaha dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba atau bunga, garar, ketidakpastian, dan maisir yaitu judi. Yang kedua yaitu sejarah leasing syariah. Leasing syariah pertama kali muncul di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Timur Tengah pada akhir abad ke-20. Kemudian setelah berkembangnya sektor keuangan syariah, leasing ini dikembangkan untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa melanggar hukum-hukum Islam. Selanjutnya yaitu perbedaan konsep leasing syariah dan leasing konvensional. Kedua yaitu perbedaan konsep leasing syariah dan leasing konvensional. Yang pertama berdasarkan prinsip syariah yaitu tanpa riba, garar, dan maisir. Sedangkan konvensional itu menggunakan sistem bunga atau riba dan juga lebih fleksibel. Yang kedua dari segi keuntungan. Syariah diambil dari margin keuntungan yang wajar, tidak berdasarkan bunga, sedangkan konvensional mengambil keuntungan dari bunga yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan leasing syariah. Beberapa strategi untuk mengembangkan leasing syariah adalah yang pertama melalui edukasi dan juga sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keunggulan dari leasing syariah yang bebas dari unsur riba dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya yaitu kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dengan mengembangkan kemitraan dengan bank syariah untuk mempermudah pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk leasing syariah. Selanjutnya yaitu inovasi produk, menyediakan produk leasing syariah untuk beberapa sektor seperti otomotif, properti, alat berat, dan lain-lain sebagainya sesuai terhadap kebutuhan pasar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, di mana memastikan bahwa produk leasing syariah transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya yaitu materi analisis titik impas atau break even point. Adalah kondisi di mana perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi karena total pendapatan sama dengan total biaya. Pada titik ini, laba perusahaan yaitu bernilai nol. Yang pertama, tujuan analisis break-even point atau BEP yaitu untuk mengetahui pendapatan minimum yang harus dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, membantu perencanaan laba. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial. Dan yang terakhir, menilai risiko operasional perusahaan. Jika pendapatan di atas BEP, maka dikatakan untung. Kalau di bawah BEP, maka dikatakan rugi. Yang kedua yaitu jenis biaya dalam break-even point. Analisis BEP melibatkan dua jenis biaya, yaitu yang pertama biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun volume aktivitas naik ataupun turun. Contohnya gaji pegawai, sewa depresiasi, dan juga biaya administrasi. Yang kedua biaya variabel, di mana dapat berubah sesuai tingkat aktivitas seperti komisi, provisi, dan juga mengikuti volume transaksi. Agar perhitungan BEP valid, ada beberapa asumsi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, biaya harus bisa dipisahkan jelas antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya variabel per unit dianggap konstan, kemudian harga jual tidak berubah selama periode analisis, serta produk yang dijual satu jenis atau komposisinya tetap. Adapun kesimpulannya yaitu analisis titik impas sangat penting untuk mengetahui batas aman pendapatan perusahaan, mengontrol biaya, serta menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.